Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya Alex Suhendra dan kita akan melanjutkan kisah dari malam sebelumnya. Baik, berikut adalah kisahnya. Hai, ketahuilah hai nelayan miskin. Aku adalah salah satu jin yang suka membangkang. Aku telah menentang perintah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Namaku adalah Syakhar. Nabi Sulaiman mengutus wazirnya yang bernama Anshif bin Badakhi. Sang wazir mampu mengalahkanku dan membawaku ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baginda Nabi memandangku dengan penuh kewibawaan. Ia memaksaku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhinya. Tetapi aku menolak ajakannya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk mengambil kendi dan mengurungku di dalamnya. Ia membubuhkan cap di atas tutup kendi itu. Cap itu bertuliskan nama Allah yang Maha Agung. Nelayan miskin, nelayan miskin. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para jin untuk membawaku ke laut dan melemparkanku ke tengah laut. Akhirnya, aku menghuni lautan selama 100 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati. Aku berkata begini. Siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kujadikan kaya raya seumur hidupnya. Tapi nelayan miskin. Tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Ketika aku melalui 100 tahun lagi, aku berkata di dalam hati. Aku bilang begini. Siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubukakan perbendaharaan bumi. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Demikianlah, nelayan miskin, aku tetap menghuni kendi itu hingga 400 tahun. Bayangkan, 400 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati, aku bilang seperti ini. Siapapun yang membebaskanku dari kendi ini, aku akan mengabulkan 3 permintaannya. Namun, nelayan miskin, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu hingga aku merasa sangat marah banget. Aku berkata di dalam hati, aku bilang begini. Siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubunuh dan akan kutawarkan bagaimana ia memilih cara kematiannya. Sungguh aneh. Aku tidak datang untuk membebaskanmu loh. Ampunilah dosaku, Jin. Niscaya Allah akan mengampunimu. Janganlah engkau membinasakanku, sebab Allah juga akan menghukummu. Aku harus membunuhmu. Ketika nelayan merasa bahwa ia pasti mati, Baginda, maka ia segera memohon ampun kepada jin ifrit. Harusnya engkau sudi memaafkanku sebagai penghormatan atas jasaku membebaskanmu, wahai jin. Apa boleh buat? Aku memang harus membunuhmu justru karena engkau membebaskan aku. Wahai jin ifrit, mengapa kebaikanku engkau balas dengan kejahatan? Ingatlah akan pepatah yang mengatakan, kita telah berbuat baik, sedang mereka berbuat sebaliknya. Demi hidupku, ini adalah perbuatan para pendurhaka. Barang siapa berbuat kebaikan kepada yang tak berhak menerimanya, ia akan bernasib seperti buruh tani yang menanami sawah tetapi tidak menikmati hasil tanamannya. Engkau harus mati di tangan aku. Lalu Baginda, nelayan itu berkata di dalam hatinya. Ia berkata seperti ini. Ia adalah jin.
Sedangkan aku ini manusia yang dikaruniai akal sempurna oleh Allah. Aku harus berpikir untuk membinasakannya dengan tipu muslihat, sekalipun ia juga berusaha memperdayaku dengan sifat jahatnya. Lalu kemudian dia berkata kepada jin ifrit, Oh jin ifrit, haruskah engkau membunuhku? oh ya, jelas. Engkau memang harus mati. Demi nama Tuhan yang Maha Agung yang tertulis di cincin Nabi Sulaiman bin Daud, maukah engkau menjawab dengan jujur pertanyaanku? Baiklah, aku akan menjawabnya. Mau apa? Mau nanya apa? Demi Allah yang Maha Kuasa, katakanlah kepadaku, apakah sebelumnya engkau benar-benar berada di dalam kendi ini? Demi Allah. Aku memang telah dikurung di dalam kendi ini. Aku kok tidak percaya ya sebelum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bagaimana engkau masuk ke dalamnya. Ratu Sahrozat menghentikan ceritanya karena hari sudah pagi. Begitu juga dengan saya, pendengar. Baik, kita cukupkan cerita untuk malam ini. Kita akan sambung insya Allah esok hari. Saya Alex Suhendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.